Baik, kita akan mulai informasi yang pertama dari Jakarta Pusat nih Ustaz. Di mana tim gabungan Polri menggagalkan upaya peredaran narkoba internasional dari sebuah parkiran hotel kawasan Petamburan. Barang bukti lebih dari 200 kg sabu dibongkar petugas dari dalam sebuah minibus. Dari minibus yang diamankan, tim gabungan Mabes Polri dan Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya menemukan narkoba jenis sabu seberat 201 kg. Terdapat 3 karung penuh berisi bungkusan sabu siap jual. Barang haram tersebut ditaksir bernilai 165 miliar rupiah. Kasus ini terungkap setelah tim gabungan mengikuti para pelaku yang dicurigai membawa sabu dengan mobil saat melintas di kawasan Jakarta Pusat. Penyergapan terhadap pelaku berlangsung di kawasan Petamburan, Tanah Abang. Kita dapat menangkap 2 pelaku yang saat ini sudah kita amankan, kita lakukan pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Dari mobil Alia ini kita dapat menyita barang narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 196 bungkus, kurang lebih 201 kg sabu. Hingga kini polisi masih melakukan pengembangan untuk mengungkap adanya tersangka lain. Tri Wibowo melaporkan dari Jakarta. Sementara itu, Satuan Reserse Narkoba Polres Jakarta Selatan mengungkap peredaran narkoba jenis ganja yang dikemas dalam bentuk produk makanan dan minuman siap saji. Tersangka membuat kopi, susu hingga dodol dengan campuran barang haram tersebut. Pria ini hanya bisa pasrah saat petugas menggerebek rumahnya di kawasan Aceh Besar, Aceh. Aparat menemukan minuman seperti kopi, susu, serta makanan berupa dodol yang dibuat dengan campuran ganja kering berikut alat pembuatannya. Semuanya telah dikemas rapi dan siap diedarkan. Terungkapnya produksi barang haram itu bermula dari tangkapan seorang tersangka yang bertugas sebagai pengedar di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Polisi lalu melakukan pengembangan dan menggerebek rumah tersangka lainnya yang dijadikan sebagai tempat produksi. Jadi untuk total barang bukti yang kita bisa amankan di sini adalah untuk susu ganjanya adalah 4.831 gram, kopi ganjanya adalah 1.718 gram, untuk dodol ganjanya 1.870 gram, ganja murninya sendiri benar 1.267 gram untuk murninya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua tersangka dikenakan pasal Undang-Undang Narkotika dengan ancaman di atas 10 tahun penjara. Arif Aspandi melaporkan dari Jakarta. Tidak pernah bosan untuk menyerukan perang terhadap peredaran narkoba ya Ustaz. Karena dampaknya bukan tidak baik bagi kesehatan si pengguna saja. Bahkan narkoba bisa merusak generasi masa depan kalau tidak benar-benar diperangi. Tanggapan Ustaz seperti apa? Ya, ini narkoba ini kan sebetulnya masuk ya kalau dalam fikih kontemporer itu disebutnya al-mukhadirat itu. Jadi artinya memang kalau segala sesuatu yang membahayakan tubuh ya dan akal, kullu ma yadur al-jism wal aql. Jadi membahayakan tubuh dan akal ini selalu ditegaskan pasti diharamkan. Ya, kalau kita lihat rujukan ayat yas'alunaka 'anil hamri wal maisir qul fihima itsmun kabir. Jadi pada keduanya dari khamar dan maisir, judi dan minuman keras itu terdapat dosa yang besar gitu. Nah, khamar itu kan sebetulnya sesuatu yang menutupi akal gitu. Nah, jadi segala sesuatu yang memabukkan itu bisa termasuk ke dalam khamar. Nah, kalau seseorang ya kita saja ini yang sehat ya, yang pikirannya bisa jernih sehat, sering kali kita diganggu oleh syaitan gitu. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi nafsu kita itu bisa mempengaruhi keputusan kita. Apalagi pikiran yang tidak jernih, apalagi pikiran yang tidak sehat, akal yang tidak sehat karena mabuk gitu. Jadi makanya banyak orang yang kemudian melakukan kejahatan karena dia dalam kondisi mabuk. Itulah kenapa agama melarang bahkan dosa besar kalau misalnya kita sampai mabuk ya, seperti itu.